Halo semuanya, di video kali ini aku dan juga rekan-rekanku akan membahas tentang apa sih itu pengambilan keputusan. Yuk mari kita simak video dan penjelasannya. Pengambilan keputusan merupakan proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan terjadi pada individu ataupun kelompok. Seorang psikolog kognitif, Tversky, mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan memilih suatu tindakan dengan cara mengeliminasi pilihan atau ide yang kurang menarik. Ide yang kurang menarik tersebut dieliminasi berdasarkan evaluasi atribut atau aspek dari alternatif pilihan yang ada. Pengambilan keputusan berada pada bagian lobus frontal atau bagian depan. Kenapa? Karena pada bagian ini, lobus frontal yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian lobus frontal juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Menurut Campbell dan Montgomery dalam Reinhard Korzer dan Stevenson 1997, circumstance yaitu segala sesuatu yang ada di luar kontrol individu. Preference mencakup keinginan, harapan, mimpi, sasaran, dan minat individu yang terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Emotion dikaitkan dengan mood dan reaksi positif atau negatif terhadap situasi, orang-orang, dan pilihan yang tersedia. Action yaitu interaksi aktif antara individu dengan lingkungan, termasuk pencarian informasi, berdiskusi dengan orang lain, membuat perencanaan. Belief dikatakan dengan hipotesa dan teori atau pengalaman. Klarifikasi masalah, clarification of the problem. Menemukan alternatif yang kreatif, finding creative alternative. Mempertimbangkan alternatif, weighing alternative, membuat pilihan, making the choice, penilaian hasil, evaluation of outcomes. Lalu yang terakhir adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada rational approach, yaitu sebuah proses langkah demi langkah yang sistematis untuk mengambil keputusan seperti menentukan goal, identifikasi problem, menentukan tipe pengambilan keputusan, mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif, dan mengimplementasikan rencana. Yang kedua ada the behavioral approach, bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Meskipun individu dapat mencari solusi terbaik terhadap suatu masalah, namun tuntutan untuk memproses seluruh informasi yang berkaitan dengan masalah, menghasilkan semua kemungkinan solusi, dan memilih solusi tunggal terbaik di luar kemampuan sebagian besar individu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada the practical approach, yaitu kombinasi dan pendekatan rasional dengan pendekatan tingkah laku, yaitu behavioral approach. Menciptakan pendekatan yang lebih realistis dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah the personal approach, conflict model atau model konflik. Pendekatan yang sangat personal pada pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan konflik personal yang dialami individu dalam pengambilan keputusan sulit. Dalam menentukan atau mengambil keputusan, banyak sekali pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi. Karena dalam proses itu nantinya akan menghasilkan solusi sebagai suatu pemecahan masalah. Faktor yang dapat mempengaruhi tidak hanya pada faktor internal saja, tetapi ada juga faktor eksternal. Individu juga harus menyadari dan mengetahui akan kemampuan atau kompetensi dalam diri sendiri. Ketika individu dapat melakukan hal tersebut, alternatif yang dipilih akan secara matang dan sesuai dengan tujuan akhirnya.